Jago kok. Beberapa tahun kemudian Ibrahim menikah dengan Siti Sarah. Kata Siti Sarah, bang, abang ini kan nabi, perlu ada pewaris. Saya tidak bisa berikan kamu anak, kau kawin lagi lah. Apa kata Ibrahim? Enggak. Kalau inilah takdirku, ya sudah. Enggak bang, kau nikah lagi. Enggak. Luar biasa pak. Ibrahim didesak menikah, enggak mau pak. Bapak-bapak sekarang dilarang sembunyi-sembunyi. Malah pakai KTP-nya orang lagi. Akhirnya desak. Ibrahim berkata, baik kalau begitu dek. Oke, karena kau maksa. Siapa? Kata Siti Sarah, ngapain jauh-jauh? Itu aja si Enem, pembantu kita. Pembantunya itu Siti Hajar. Itu aja pembantu. Pesannya pak, tidak ada perempuan ikhlas 100%. Tidak ada. Kalau dia ikhlas pasti dia bilang, silahkan kau pilih mana yang kau suka. Tapi ini bebas tapi terbatas. Ini namanya bebas tapi terbatas. Oke, nikah. Sudah menikah, alhamdulillah, hamillah Siti Hajar. Selang beberapa saat, hamil pula Siti Sarah. Ini buat ibu-ibu nih. Kalau ada sudah 10 tahun, belum punya anak, coba pakai ilmunya Siti Sarah. Ya, siapa tahu mujur, siapa tahu. Iya kan? Nah, Siti Hajar dengan Ibrahim lahir anaknya. Namanya Ismail alaihi salam. Inilah keturunan kita orang Islam. Ibrahim dengan Siti Sarah lahir anaknya. Namanya Ishak alaihi salam. Inilah keturunan Yahudi yang kurang ajar. Kita itu dengan Yahudi satu kakek. Cuma Yahudi kurang ajar. Dah. Lagi lucu-lucunya anaknya. Ya kan? Ibu-ibu dengar dulu. Sejarah sebelumnya ada yang tersisa. Ketika lagi kecil-kecil anaknya, ya, balita kira-kira sekarang, Allah perintahkan kepada Ibrahim sama Siti Hajar. Ibrahim, bawa anakmu jalan sama istrimu. Kemana? Kau jalan saja. Dari Palestina pak. Kau jalan saja. Kemana? Kau jalan. Nanti saya kasih tahu kau singgah di mana. Jalanlah Ibrahim. Beratus kilo. Sampai di tumpukan batu. Allah berfirman, Ibrahim, kau simpan anak dan istrimu di situ. Terus kau kembali lagi. Simpan di situ. Tumpukan batu. Tumpukan batu itu sekarang jadi Ka'bah. Yang tumpukan batu itu. Ibrahim bilang sama istrinya, baik sayang, saya diperintah kembali kampung. Loh, masa kau tinggalkan saya? Kau lihat ini bang, padang pasir, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada rumah. Padang pasir ini, kau mau tinggalkan saya? Tega betul kau. Apa kata Ibrahim? Saya juga tidak tega, tapi ini perintah Allah. Apa kata Siti Hajar? Bang, kalau ini perintah Allah, jalan kau. Biar saya urus anakku. Tenang, jangan cemas. Ini baru istri. Pesan pertama ibu, kalau perintah Allah jangan tawar. Kau pakai jilbab, perintah Allah, don't worry, be happy. Kamu jangan keluar kalau tidak. Saya tidak akan keluar bang, kalau itu perintah agama. Itu baru istri yang hebat. Pergi Ibrahim, balik. Apakah Siti Hajar pasrah? Tidak. Anaknya menangis, kehausan. Siti Hajar tidak diam, berdoa saja. Tidak. Dia ikhtiar dulu. Dia ikhtiar dulu. Apa ikhtiarnya bu? Dia lari cari air. Pernah ibu lihat di jalan raya? Kayak ada air kan? Lari Hajar, itu ada air. Sampai lagi bukan air. Lari antara Safa dan Marwah. Itulah sa'i sekarang. Nah, sudah pasrah Siti Hajar. Tidak dapat air, sudah capek, anaknya nangis. Turun perintah Allah. Ibrahim, Jibril, kau turun hentakkan kakinya Ismail. Patok ya jena.
Hentakkan kakinya Ismail ke tanah. Dihentakkan, dengan izin Allah keluar air. Lalu Siti Hajar berkata, Zam Zam, Zam Zam. Itulah air Zam-Zam sekarang. Mulailah beredar berita, ada di satu pelosok ada sumber mata air, tidak pernah kering dan selalu mengalir. Beredarlah itu di padang pasir. Namanya air di tengah padang pasir, orang semua datang. Ramailah kampung itu, kemudian disebut nama Hijaz, yang ini sekarang disebut Makkah. Nah, lagi beremaja anaknya Ismail 13 tahun. Quran tidak menjelaskan 13 tahun, tapi Quran cuma mengatakan Ismail sudah pandai membantu bapaknya. Kira-kira remaja sekarang, 13-14 tahun. Tanggal 8 Zulhijjah, Ibrahim alaihissalam mimpi. Ibrahim, kau pernah bilang toh, kalau ada anakmu saya potong. Sekarang ada anakmu, potong itu. Potong. Ibrahim bangun, Pak. Ini mimpi atau wahyu? Kalau mimpi, kenapa anak disuruh potong? Kalau anak banyak, 10 anak disuruh potong, kita cari mana yang beleng-beleng. Potong anakmu, ini beleng-beleng ini. Ya toh, Ibrahim mikir, ini wahyu atau mimpi? Mikir Ibrahim. Tanggal 8 Zulhijjah itulah sekarang kita sebut dengan hari Tarwiyah, yang artinya hari berpikir-pikir. Makanya kita sunnah puasa. Tanggal 9 Zulhijjah, bangun lagi Ibrahim. Ibrahim, potong anakmu. Kau sudah janji sama saya. Bangun. Ibrahim katakan, ini wahyu, bukan lagi mimpi. Yakin 100% perintah Allah. Maka tanggal 9 Zulhijjah kita sekarang disebut hari Arafah atau hari penuh keyakinan, puasa. Tanggal 10 Zulhijjah, Ismail diajak ngomong bapaknya. Mail. Kalau di Makassar Mail. Ismail. Mail, sini kau dulu. Apa Pak? Ini saya diperintah Tuhan, gue potong kok. Bagaimana menurutmu? Ibu-ibu, kalau anaknya ibu di rumah kira-kira dikasih tahu begitu. Nah, saya diperintah potong kau nak. Apa dia bilang anak kita? Dilihat dulu kakeknya. Ini aja Pak yang sudah tua. Masuk akal enggak Pak? Masuk akal enggak? Masuk akal. Ini namanya anak cerdas, tapi tidak soleh. Tapi apa jawaban Ismail? Pak, kalau ini perintah Allah, jangan Bapak ragu. Laksanakan, insya Allah Bapak dapati saya anak sabar. Maka ibu berdoa anak yang soleh, bukan anak yang kaya, bukan anak pejabat, bukan anak cerdas, anak yang soleh. Itu doanya pendek bu. Rabbi habli minas solihin. Untuk apa anak kaya kalau pelit? Untuk apa anak pejabat kalau bikin malu keluarga? Berapa banyak orang tuanya terhormat, anaknya jadi pejabat, satu keturunan malu karena anaknya tidak punya agama. Maka kita minta Rabbi habli minas solihin, berikan hamba anak yang soleh. Pelajaran kedua, Ismail. Coba Pak, Ibrahim sudah nyata perintah Allah, tapi masih ajak ngomong anaknya. Kita orang tua sekarang otoriter. Ya? Dia gagal polisi, anaknya dia paksa. Pokoknya kau yang lanjutkan cita-cita bapak. Nah anaknya mau jadi insinyur. Pokoknya kau jadi dokter. Anaknya suka peternakan, tidak boleh. Ibrahim sudah nyata perintah Allah, masih diajak ngomong anaknya. Nah sudah, anaknya setuju. Lalu disampaikan ke istrinya Siti Hajar. Hajar, tolong kau mandi Ismail, kasih baju baru, kalau ada parfum, sisir rapi. Kau mau bawa mana? Saya mau jalan-jalan. Baik bang. 10 Zulhijjah dia bawalah anaknya. 10 Zulhijjah sekarang kita sebut hari An-Nahar, hari melaksanakan janji. Gatal ini setan. Bahaya ini Ibrahim. Dia mau potong betul anaknya. Tidak ada sudah teman kita ini nanti. Dia datangi Ibrahim.
Baim. Ibrahim, nah? Baim. Kata Ibrahim apa? Kata setan, kau tengok balik itu anakmu, kau lihat itu anakmu, lucu, lagi lucu-lucunya, lama kau harapkan, masa kau mau potong? Ibrahim pak ambil batu. Setan, jangan banyak bicara di situ. Kalau bahasa kita ya, banyak bicara masih mau ngomong, setan dilempar pak, duh, kena kepalanya, sampai cilincing balik lagi. Gagal goda Ibrahim. Dia datangi istrinya. Hajar. Kau tahu enggak mau dibawa kemana anakmu? Katanya bawa jalan-jalan. Dibohongi kau suamimu. Maksudnya apa? Dia mau potong itu. Sembarang kau bilang. Mana ada orang tua mau potong anaknya? Katanya perintah Tuhannya. Apa? Perintah Tuhannya. Hajar ambil batu pak. Setan. Kalau itu perintah Tuhan, jangankan anakku, saya juga siap dipotong. Bah! Bismillah, Allahu Akbar. Kata setan, ini lebih gila dari anaknya ini. Dia datangi lagi si Ismail. Baru dia mau bilang Ismail juga ambil batu, dilempar lagi. Itulah sekarang melempar 3 jumroh. Kalau orang pi haji, lemparan pertama, Bismillah, Allahu Akbar. Ibrahim. Lemparan kedua, Bismillah, Allahu Akbar. Siti Hajar. Lemparan ketiga, Bismillah, Allahu Akbar. Ismail. 3 tempat. 1 tempat, 7 batu, 3 hari. Kenapa tidak langsung saja Ustadz 63 batu? 1 hari saja langsung tak, habis pulang. Kenapa mesti 3 hari? Itu pesannya, melawan setan perlu stamina kuat, perlu iman kuat, karena setan tidak pernah menyerah. Nah, sudah sampai. Ismail bilang begini, Pak, ada permintaan saya. Apa nak? 1, tolong bapak nanti eksekusi, tutup matamu ya. Tutup juga mataku pak. Kenapa? Karena kalau bapak lihat saya yakin bapak tidak mampu, tidak tega potong saya. Tutup mata. Oke, apalagi nak? 2, tolong pakai pisau yang tajam supaya saya tidak lama menderita. Oke. 3, apalagi nak? Ikat tangan dan kakiku supaya saya tidak meronta-ronta kesakitan. 4, bajuku jangan kena darah supaya ibuku tidak lihat. 5, kalau saya sudah meninggal, tolong tidak ada anak seusia saya lewat depan rumah supaya ibuku tidak ingat saya. Baik. Baring. Ibrahim ambil goloknya. Dia gerek lehernya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mempan. Tidak terluka. Kata Ibrahim, kata Ismail, bapak main-main kali. Tidak nak, serius ini. Tumpul kali, coba lagi. Tidak. Ibrahim diambil goloknya, dihantamkan ke batu. Pecah. Batu pecah. Leher tidak. Dia mau ulang. Tunggu dulu, kata Ismail. Tunggu dulu pak. Apa lagi? Tolong buka tanganku. Tolong buka kakiku. Kenapa? Karena kalau saya diikat, nanti Allah berfirman menyangka saya terpaksa dan tidak ikhlas. Allah lihat itu malaikat. Kau malaikat. Kau lihat hebatnya ini anak. Lalu malaikat memuji Allah dengan mengeluarkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mendengar itu, Ibrahim menyambutnya dengan kalimat La ilaha illallah huwallahu akbar. Lalu Ismail menyempurnakan memuji Allah. Allahu akbar walillahil ham. Itulah kalimat yang kita ucapkan kalau takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pujian Ibrahim malaikat. La ilaha illallah wallahu akbar. Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar walillahil ham. Ismail. Sudah. Allah perintahkan Jibril. Itu ada kibas di sorga yang pernah jadi maharnya anaknya Adam ketika menikah. Ambil itu kibas, ganti lehernya Ismail. Digantilah lehernya Ismail. Selesailah kisah Ibrahim menyembelih anaknya.
Seluruh malaikat memujinya. Nah, apa hubungannya dengan keluarga? Satu, ibu-ibu, ini bisa terjadi kalau agama kuat dalam rumah tangga. Carita mati anak bisa soleh kalau agama lepas. Tidak mungkin istri taat kalau dia tidak kuat agamanya. Tidak mungkin suami tanggung jawab kalau longgar agamanya. Maka modal utama dalam berumah tangga, agama, bukan cinta. Sayang orang tua kalau mau kasih nikah anaknya, kau cinta Jina, maka mau gitu cintamu. Ada ji kerjanya nak, kerjanya mapan, cintanya ada, gagah, cantik, jabatannya bagus, uangnya banyak, tidak ada agama. Itulah yang mempermainkan anak kita. Tapi kalau agamanya ada, meski kerjanya tidak jelas, tapi dia punya tanggung jawab. Coba lihat anak-anak orang kaya yang tidak ada agamanya. Dia hina anak kita. Banyak uangnya, tidak ada agamanya, dia tidak ada hormati tuh besannya. Kenapa? Ada duit saya. Tapi kalau ada agamanya, makin banyak duitnya, makin dihormati orang. Kenapa? Agama adalah patokannya dalam hidup. Maka Bapak Ibu, agama anak kita. Saya mau tanya dulu ibu-ibu, tolong jawab dengan jujur. Bu ibu, bu, bagaimana proses agama di rumah? Rumah mewah, ada pengajian? Alhamdulillah. Jangan sampai lebih sering arisan daripada taklim. Ayo. Percaya bapak-bapak, anak ini harta paling berharga. Bapak kalau ibu-ibu kalau meninggal siapa yang doakan ibu? Suami. Jangan harap bu, kawin lagi. Bener. Ada sama yang di Makassar tetanggaku, dia bilang, Ustaz, jelek betul sifatnya itu tetangga saya. Kenapa? Baru 3 bulan istrinya meninggal, belum lagi kuburnya kering, dia kawin lagi. Saya bilang itu lebih hebat tetanggaku, belum mati istrinya dia kawin. Apa? Dia bilang mamanya cek istri saya. Jadi kalau saya duluan menikah, Ustaz juga kawin lagi. Sini kau sayang. Jangankan kau meninggal, masih hidup saja kau, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Siapa yang doakan ibu? Siapa? Anak. Apa ibu tidak rindukan? Begitu kita meninggal, anak kita setiap sujud 5 waktunya, dia doa untuk orang tuanya. Saya bukan mau takabur bu, saya bukan mau takabur. Ini hanya motivasi buat bapak-bapak. Ini rata-rata orang kaya ini di dalam ini. Bohong ibu kalau tidak kaya. Kenapa kau tahu Ustaz? Casingnya ibu-ibu ini beda kan? Saya bisa lihat orang kaya dari casing. Oh ini orang kaya semua ini. Beda pak. Masya Allah. Saya tidak kaya bu. Alhamdulillah ibu bapak saya bikinkan masjid. Ibu saya kasih nama Hajjah Sitimang. Bapak saya kasih nama Masjid Abdul Latif. Saya lagi bangun lagi sekarang masjid nama saya. Itu yang kita nanti. Apa ibu tidak merindukan ketika nanti ibu sudah rapuh, tua, anak kita berlomba-lomba untuk mengumrohkan anak kita. Dek, bulan ini ibu di rumah ya, bulan depan baru kau urus. Apalah artinya hidup ini kita tua, banyak duit, anak kita menjadi beban di dalam hidupnya. Datang baru duduk mamanya, kata istrinya, kapan datang mak? Baru sayang, kapan pulang? Aduh, cuma sayang. Maafkan saya ibu ya, ini gunanya ceramah. Jangan marah ibu ya, supaya ada boleh pulang ada oleh-oleh ceramah. Sayang ibu-ibu sekarang lebih sibuk ngurus kecantikan dirinya daripada didik anaknya. Lebih sibuk periksa HP-nya suaminya. Apa gunanya kau periksa itu HP-nya suamimu? Jangan ketawa ibu, saya serius ini. Ayo, datang suaminya, mana HP-mu? Coba lihat. Apa suami bagaimana tidak cepat serangan jantung? Daripada sibuk ngurus HP, urus anak. Urus anak. Suamimu terlantarkan kamu, anakmu nanti yang angkat derajatmu. Suamimu selingkuh, anakmu nanti yang muliakan. Dan itu anak dia bisa bedakan